Romo, suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat sore, salam sehat, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-24 melalui streaming yang disiarkan dari Paroki Santo Petrus, Jalan Blimbing nomor 1, Pekalongan. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini dipimpin oleh Romo Vincentius Suranto, PR. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari kita daraskan bersama doa mohon perlindungan dari wabah virus corona agar kita segera terbebas dari wabah ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan-Mu. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini, khususnya negara kami, Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit, semua aparat pemerintahan, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini, terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan, para dokter dan petugas kesehatan. Urapi tangan mereka untuk memperlihatkan mukjizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang maha mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah dan bentengilah kami. Materaikan kami dengan darah dan tubuh-Mu yang kudus. Bunda penolong abadi, doakan kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 596. Teroleh kasihan
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu dan Bapak, saudaraku, saudariku yang terkasih, hari ini kita berhimpun kembali dalam Ekaristi, hari Minggu biasa yang ke-24. Dan kita semua diajak untuk merenungkan apa artinya pengampunan. Kita memohon rahmat-Nya agar kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengampuni sesama kita dengan hati yang tulus, sehingga kemerdekaan dan kebebasan dapat kita rasakan sebagai anak-anak Allah. Seraya kita ingin berdoa, yang pertama bersama Ibu Maria Angelina yang bersyukur atas pengalaman iman tergabungnya doa novena 3 Salam Maria dan doa Hati Kudus Yesus. Juga bersama Ibu Ladianto dan anak-anak yang ingin berdoa bagi Bapak Matius Ladianto yang dipanggil 4 tahun yang lalu. Juga bersama Ibu Sisilia Suyoto yang berdoa bagi Bapak Ignatius Suyoto 2 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Yohana Francisca Dwi Advenia 13 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Dan Benediktus Dimas 8 bulan yang lalu dipanggil menghadap Tuhan. Mari kita bawa doa-doa kita satukan dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu bersedia mengampuni betapa berat dosa kami, asal kami mau bertobat. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau tidak menghendaki hukum balas dendam, melainkan agar kami saling mengampuni sampai 70 kali 7. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberi teladan pengampunan, yaitu ketika disalib, Engkau mendoakan para pembunuhmu. Tuhan, kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setia dan kesabaran-Mu sungguh tak terbatas. Kami mohon berilah kami rahmat-Mu, agar kami dapat saling memaafkan dan mengampuni satu sama lain, demi Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan dan kita renungkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab Putra Sirat. Dendam, kesumat, dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya.
Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Setinggi langit
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Dan Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kulunaskan
karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan Bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, baik yang di gereja ini maupun yang mengikuti dari rumah. Kalau kita mencoba melihat pengalaman hidup, kita bertemu dengan banyak orang. Ada banyak pribadi yang diperjumpakan dengan kita. Dan buah dari perjumpaan itu berbagai macam hal. Orang bisa suka terhadap seseorang. Orang bisa jatuh cinta terhadap seseorang. Orang bisa terluka dengan orang itu karena perbuatan jahatnya. Itulah buah-buah perjumpaan, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendirian, tetapi selalu hidup bersama orang lain. Kalau jatuh cinta enak, kalau merasa senang dengan seseorang enak, tetapi kalau dilukai dan terluka karena kata-kata atau karena perbuatan orang lain, kita menjadi sedih. Dan kita semua pasti pernah punya pengalaman yang terluka. Entah karena dijahati ataupun karena dinakali oleh seseorang. Dan pengalaman dilukai itu membentuk dalam hati kita rasa marah. Kalau marah lalu dipelihara, lalu menjadi benci. Dan kalau benci dipelihara, lalu menjadi dendam. Dan kalau orang sudah dikuasai oleh dendam, maka orang itu tidak pernah akan damai. Dendam itu akan merusak hidup manusia. Karena apa? Karena dendam membuat orang takut. Kalau saya dendam kepada seseorang, maka saya akan merasa takut berjumpa dengan orang itu. Kalau saya dendam dengan seseorang, maka saya khawatir jangan-jangan nanti kalau saya berjalan lewat jalan itu ketemu dengan orang itu. Atau kalau sudah harus terpaksa bertemu, lalu kita menjadi canggung. Tidak bebas, tetapi canggung. Mau ngomong apa? Semuanya tidak bebas. Maka ketika hari ini Injil dengan tegas memberi pengajaran, dan pengajaran itu ternyata pengajaran yang amat pribadi. Karena Petrus bertemu dengan Yesus dan bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah? Lalu Yesus mengajar pengampunan itu tanpa batas. Karena dengan pengampunan, Yesus mengatakan dengan pengampunan itu orang bisa hidup damai dan bahagia. Kalau kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka ketakutan, kekhawatiran dan canggung kita bertemu dengan orang itu
selesai. Kita menjadi enak, kita menjadi bergembira ketemu dengan orang itu. Dan Yesus pun bukan hanya mengajarkan kepada Petrus dengan kata-kata, tetapi kita ingat ketika digantung di kayu salib, saat sekarat, saat hampir mati, Yesus menerapkan ajaran itu. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau guru kita mengajarkan dengan kata-kata, dengan tindakan, ia meminta kita sebagai muridnya juga melakukan yang sama. Tapi sulit Romo, iya. Mengampuni itu sulit. Lebih mudah kita membangun relasi lawan. Lebih mudah kita membentuk seseorang menjadi lawan daripada kawan. Dan kisah pengampunan Yesus bisa menjadi teladan bagi kita. Kalau terlalu berat, lalu saya mengingatkan 7 tahun yang lalu ada kisah pengampunan yang luar biasa, berarti dan bermakna. Kita ingat kisah pembunuhan Adisara, seorang yang dari Bogor. Untung dia orang Katolik, keluarga Katolik. Adisara ini memiliki seorang kekasih, tapi dalam perjalanan waktu mereka putus relasinya. Tetapi Adisara tetap berelasi baik dengan mantan pacarnya itu. Lalu mantan pacarnya ini punya kekasih yang lain. Pada suatu kali Adisara diajak bermain keluar rumah dan mengendarai sebuah mobil. Mantan pacarnya dengan kekasihnya dan Adisara. Disitulah terjadi pembunuhan. Adisara yang tidak bersalah dibunuh oleh mantan pacarnya. Kisah ini menjadi kisah yang viral di mana-mana waktu itu 7 tahun yang lalu. Dan yang menarik apa? Orang tua Adisara menghadapi kisah pembunuhan putri satu-satunya itu, dia mengatakan, aku mengampuni pembunuh anakku. Ampunilah mereka yang menganiaya anakku. Dan yang luar biasa hebat adalah ibu. Ibu mengatakan seperti ini kepada mantan pacar Adisara itu. Ibu tidak dendam kepada kalian. Kalian masih boleh memanggil mama kepada saya. Sebuah ungkapan pengampunan yang luar biasa diberikan oleh keluarga Katolik ini kepada pembunuh putrinya, dan keluarga ini hidupnya terbebaskan karena dia berani mengampuni pembunuh putrinya dan tetap baik kepada anak-anak ini yang membunuh putrinya. Dia berharap setelah hukuman itu mereka keluar menjadi orang-orang baik kembali. Itu doa dari ibu yang putrinya dibunuh. Ini keluarga Katolik yang menghayati sungguh pengampunan itu dilaksanakan dalam hidupnya. Bukan Tuhan, tetapi manusia biasa yang boleh kita teladani untuk berani mengampuni. Mari, kalau kita ingin hidup damai, kita berikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita tanpa batas. Kita boleh belajar seminggu ini di keluarga kita masing-masing.
semuanya berada di rumah, baik suami, istri, dan anak-anak. Pasti ada banyak kesalahan-kesalahan yang setiap hari dilakukan. Maka itu menjadi cara kita belajar untuk mengampuni dengan tulus. Tuhan memberkati kita kini dan sepanjang masa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita doakan doa umat. Marilah kita doakan kepada Allah supaya umatnya yang telah mengalami kasih Allah yang pengampun membawa kegembiraan rekonsiliasi kepada dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, umat yang telah dibebaskan oleh darah Kristus. Ya Bapa, semoga umat Allah tidak terbagi dalam kelompok-kelompok, melainkan hidup bersama dalam suasana toleransi dan perdamaian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua gereja Kristiani yang sudah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan. Ya Bapa, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Marilah kita bermohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang melibatkan diri untuk membela keadilan dan pembebasan manusia. Ya Bapa, semoga para pembela dan pembebas manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pasangan-pasangan suami istri yang hidup berdampingan namun tanpa cinta dan tanpa komunikasi. Ya Bapa, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di tempat ini, manusia yang lemah dan sering bersalah. Ya Bapa, semoga dari Yesus Kristus kami belajar untuk berbelas kasih satu sama lain, seperti Dia telah berbelas kasih kepada kami, dan semoga kami saling mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur bersama Ibu Maria Angelina yang memiliki pengalaman iman terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dan doa Kediri Kudus Yesus. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati keluarga ini, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Ignatius Suyoto yang telah Engkau panggil 2 tahun, Saudara Yohana Francisca Dwi Advenia 13 tahun yang lalu, dan Benediktus Dimas 8 bulan yang lalu. Ya Bapak, bersama keluarga Ibu Suyoto, kami berdoa agar pribadi-pribadi ini kini menikmati kedamaian abadi dalam kerahiman Allah.
kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Matius Ladianto yang Kau panggil 4 tahun yang lalu bersama keluarga Ibu Ladianto dan anak-anak. Ya Bapak, kami berdoa agar Engkau memberikan rahmat kedamaian abadi bagi Bapak ini untuk hidup bersama para kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah, Engkau baik kepada kami sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini dalam pergaulan kami menunjukkan kasih dan pengampunan dengan kata dan perbuatan, karena Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan ekaristi kita dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku, saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan serta seluruh umat yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami hunjukkan untuk mengenangkan karya belas kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa yang maha mulia dan murah hati. Kami meluhurkan Dikau segala sumber kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta di dalam hati manusia, dan dimanapun orang saling mencinta, Engkau menampakkan dirimu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia lebih dari seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayangmu terhadap kami itu telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus, hamba-Mu yang setia, saudara kami. Ia rela menanggung maut yang mengerikan guna menghidupkan dan membahagiakan kami. Oleh sebab itu, kami bersyukur kepadamu dan memuliakan Dikau
bersama seluruh umat pilihan-Mu di surga dan di dunia yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia. Dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa. Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini memohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu ia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon, terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan Roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Kristoforus, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, dengan para rasul-Mu yang berbahagia dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus,
bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihani dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan senantiasa bersamamu. Dan bersama Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku, saudariku yang terkasih, pandanglah dan lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang masuk ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darahnya mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Jangan biarkan aku terpisah
bersyukur kepada Tuhan atas kasih yang seagung ini. Bersiaran umat beriman merindukan perjamuan Tuhan, dipersatukan semua dalam kurban cinta maha mulia. Dengan menyambut tubuh dan darahnya, hadirat Kristus menguatkan jiwa di dalam kebenaran sabdanya. Iman kita diteguhkan, kita diutus membawa damai, mewartakan kabar sukacita, mencinta pada sesama selamanya. Mari memuji karya ilahi, Ekaristi, sakramen yang suci. Mari bersyukur kepada Tuhan atas kasih yang seagung ini. Bersiaran umat beriman merindukan perjamuan Tuhan, dipersatukan semua dalam kurban cinta maha mulia. Dengan menyambut tubuh dan darahnya, Piala syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Semoga anugerah yang telah kami terima ini membuahkan semangat pengampunan dalam diri kami demi terciptanya masyarakat yang rukun dan damai, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan warta paroki. Mohon perhatian, adanya beberapa pengumuman gereja. 1. Perkawinan gereja. Pengumuman pertama, Filipe Sekar Prasetyani dari lingkungan Santo Stefanus dengan Yudi Cucu Jaya Ardi dari Surakarta. Pengumuman kedua, Andreas Aril Hardianto dari lingkungan Santo Markus dengan Melania Winda Astini dari Paroki Santa Teresia Bongsari Semarang. Pengumuman ketiga, Katarina Fania Septiorini dari lingkungan Santo Yakobus dengan Valentinus Evan Haryanto dari Paroki Santo Pius X Blora. Maria Magdalena Saila Septriana dari Stasi Kedunguni dengan Filipus Dodi Kurniawan dari Batang.
Umat yang mengetahui adanya halangan hukum gereja atas pernikahan tersebut dimohon memberitahu Romo Paroki. 2. Baptisan bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 September jam setengah 9 pagi. Pendaftaran di sekretariat paling lambat hari Senin 14 September dengan menggunakan formulir dari Ketua Lingkungan atau stasi. Pendampingan orang tua dan wali baptis hari Rabu 16 September jam 6 petang di ruang pengajaran lantai 3 Pasturan. 3. Setelah perayaan Ekaristi selesai, umat harap bersabar. Pada saat umat akan meninggalkan ruang gereja, akan dipandu oleh petugas tata laksana. Blok depan akan diarahkan melewati pintu aula. Blok belakang akan diarahkan lewat pintu utama. Semua melewati jalan tengah, dimulai dari bangku paling belakang. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatian seluruh umat. Terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Mari kita tutup perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mundurlah kita belajar menjadi pengampun yang tulus hati. Amin. Hidup kita dalam dunia satu rasa sama. Marilah kita saling cinta dalam persaudaraan. Amalkan cinta Tuhan, buanglah kebencian, hidup dalam damainya. Agar hidup di dunia berkenan kepada Tuhan.
Amen.